Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba sebuah power tool yang terjangkau rekan-rekan ya. Kali ini dari merek Tora, sebuah gerinda tangan listrik 4 inch dan ini wattnya di sini 780 watt ya rekan-rekan ya. Yang bikin penasaran dari power tool ini apakah bisa bekerja di listrik rumah yang 450 watt ya rekan-rekan ya. Penasaran saya. Oke, langsung saja kita coba rekan-rekan ya, apakah bisa, dan kita langsung cek saja untuk spesifikasi dan kelengkapan dari gerinda tangan merek Tora ini. Baiklah rekan-rekan, ini adalah power tool yang akan kita review di kesempatan kali ini dari merek Tora. Ini sebuah angle grinder 100 mm. Ini sudah dilengkapi dengan registrasi K3L sehingga lebih aman. Spesifikasinya diameter 100 mm, kemudian powernya 780 watt, speednya putarannya 11.000 rpm. Langsung saja rekan-rekan kita buka. Untuk kemasan kardusnya ini kita lihat isinya apa saja yang ada di dalam. Yang pertama, kartu garansi dari Tora. Di sini adalah garansi selama 6 bulan terhitung dari tanggal pembelian. Kemudian buku manual instruksi, dan buku ini sudah dalam bahasa Indonesia ya, sehingga lebih mudah untuk kita pelajari. Yang selanjutnya di sini ada kunci untuk membuka atau melepas dari mata gerindanya. Kemudian ini ada karbon brush cadangan. Ini dapat kita gunakan untuk mengganti jika yang di mesin nanti sudah habis. Oke, yang selanjutnya di sini ada safety cover ya. Bahannya besi, finishingnya juga rapi ya, lumayan tebal juga. Kemudian sekarang kita akan cek yang paling penting rekan-rekan, ini adalah unit utamanya. Bentuknya seperti ini ya rekan-rekan ya, warnanya biru agak tua dikit. Kalau kita lihat dari desainnya, ini desainnya sederhana ya rekan-rekan ya, tidak terlalu banyak lekuk-lekuk, tapi jadi minimalis. Kalau kita lihat jadi lebih bagus. Nah, ini untuk bodi-bodi dari plastik, finishingnya rapi ya rekan-rekan ya. Untuk sambungan-sambungan di antara bodi-bodi ini terlihat rapi, tidak terlalu kasar. Oke. Kemudian di bagian atas di sini ada keterangannya, merek Tora, kemudian modelnya, dan ada spesifikasi, tapi tidak ada nomor serinya ya. Di samping ada ventilasi udara kanan kiri. Kemudian ini ada tempat karbon brush. Jadi kalau ganti karbon brush nggak perlu bongkar dari mesin gerindanya ya, lebih cepat. Switchnya ada di bagian belakang di sini. Untuk keterangannya ada di bagian samping. Di bagian samping ini ada keterangannya 0 dan 1, berarti kalau ke bawah ini off, ke atas itu berarti on ya. Kita tarik ke atas ini on. Baik, untuk bagian gearbox di bagian depan di sini banyak aluminium diecast. Finishingnya lumayan rapi ya rekan-rekan ya, ada ventilasi, kemudian di depan ada spindle lock. Ini bahannya juga besi untuk spindle locknya. Kemudian untuk bagian bawahnya ini juga rapi ya rekan-rekan ya. Ini ada beberapa ventilasi di bagian tengahnya. Nah, ini yang mungkin agak kurang adalah di bagian samping di sini tidak ada drat untuk dudukan pemasangan handle ya. Jadi kita tidak bisa pasang handle tambahan. Untuk nutnya kalau kita lihat di sini lumayan bagus untuk kualitasnya, keras ya rekan-rekan ya. Baik, yang terakhir adalah kabel. Untuk perkabelan ini jacknya sudah menggunakan jack yang besar. Kemudian untuk kabelnya ini spesifikasinya 2 x 0,75 mm persegi. Cukuplah ya untuk watt di bawah 1000. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk pasang mata gerinda cutting wheel ya. Seperti ini rekan-rekan, saat kita sudah lengkapi dengan safety cover dan kita pasang mata gerindanya. Kalau kita pegang ini memang agak besar, tapi masih cukup nyaman untuk kita pegang dan kita gunakan. Kalau kita timbang, mesin ini adalah 1,5 kg ya. Kemudian suaranya menurut saya sih tergolong agak keras ya, di atas 100 dB. Kalau putarannya kita cek di sini adalah kisaran 9.900 rpm ya, jadi di bawah spesifikasi sih. Nah, sekarang kita akan tes menggunakan daya 450 watt atau MCB 2 ampere. Kita coba apakah turun atau tidak. Oke, ternyata tidak turun ya rekan-rekan ya, menggunakan MCB 2 ampere dan watt standby-nya di sini adalah 400 watt.
Langsung saja kita coba untuk pemotongan besi behel dengan diameter 8 mm. Kita menggunakan cutting wheel untuk mata gerindanya. Oke rekan-rekan, sih menurut saya sih powernya sih cukup ya untuk pemotongan besi behel seperti ini. Tidak terlalu lama untuk pemotongannya. Oke, untuk powernya sih cukup menurut saya ya untuk pemotongan besi-besi seperti ini. Sekarang kita coba untuk proses grinding ya, atau menggerinda. Saya menggunakan mata grinding wheel seperti ini. Langsung saja kita coba. Powernya enak ya rekan-rekan ya. Untuk mesinnya tidak terlalu bergetar, tapi memang suaranya agak keras. Cuma memang nggak ada handle tambahan, jadi pegangnya harus di bodi utamanya. Nah seperti ini ya. Untuk hasilnya seperti ini, lumayan rapi ya rekan-rekan ya. Nah ini kalau kita lihat daya maksimalnya saat kita gunakan tadi, kita bisa cek di sini ya. Nah ini untuk watt paling kecilnya adalah 130 watt. Kemudian untuk daya maksimalnya ada di 882 watt. Tapi ini menggunakan MCB 2 ampere, masih kuat dan tidak turun rekan-rekan untuk MCB-nya. Baiklah rekan-rekan, sudah selesai kita mencoba gerinda listrik dari merek Thora. Sekarang waktunya kesimpulan ya. Baik, yang pertama dari segi build quality dan body saya rasa ini sudah cukup baik. Finishingnya juga rapi. Kemudian kalau dari segi power, menurut saya sih ini sudah cukup untuk kegiatan atau pekerjaan rumahan, kemudian workshop, kemudian pekerjaan ringan hingga pekerjaan sedang. Ini masih cukup untuk powernya. Kemudian yang saya suka dari gerinda ini adalah dapat beroperasi di listrik 450 watt walaupun kita paksa sekuat tenaga untuk mengoperasikan dari gerinda ini. Tadi sudah saya coba, saya tekan sekuat mungkin dan untuk MCB 2 ampere tidak turun, berarti ini masih bisa dipakai di listrik 450 watt di listrik rumah. Kemudian untuk dari segi kekurangannya, yang pertama adalah dari bagian bodinya di sini tidak ada dudukan untuk handle tangan ya rekan-rekan ya. Jadi ini kita tidak bisa memasang handle samping ya. Jadi nanti kita tidak bisa begitu nyaman kalau gerinda ini kita gunakan untuk grinding wheel ataupun kita gunakan untuk memoles. Tapi kalau untuk potong-potong ini masih oke untuk gerindanya tanpa handle. Kemudian yang kedua adalah untuk putarannya tidak sampai di 10.000 rpm. Untuk gerinda listrik biasanya rata-rata untuk kecepatan putarannya adalah di 11.000 sampai 13.000 rpm. Kalau gerinda cordless baru di bawah 10.000. Tapi untuk gerinda ini walaupun di bawah 10.000 rpm ini masih oke, masih cocok, masih kuat digunakan untuk pemotongan dan untuk grinding juga masih oke ya. Kemudian yang saya rasakan adalah setelah kita pakai beberapa saat memang agak cukup hangat ya rekan-rekan ya untuk mesinnya. Tidak panas banget tapi lumayan terasa untuk hangat dari mesin ini. Kemudian yang keempat adalah suaranya memang agak keras ya rekan-rekan ya untuk gerinda ini. Tapi menurut saya sih tidak berpengaruh terhadap performa dari mesin gerindanya. Kalau dari segi harga, gerinda ini dijual dengan harga 250 ribuan ya rekan-rekan ya di toko online. Menurut saya ini harga yang lumayan kompetitif, lumayan harga yang menurut saya sih murah ya rekan-rekan ya untuk gerinda dengan model dan power seperti ini. Nah, untuk kesimpulan akhirnya, menurut saya sih gerinda ini masih cocok, masih oke digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah, pekerjaan rumahan, untuk pekerjaan ringan hingga pekerjaan sedang ini masih oke banget. Untuk pekerjaan baja ringan ini juga masih oke, untuk potong kanal C, untuk potong hulu baja ringan ini masih enteng banget untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Oke rekan-rekan, seperti itu ya untuk review kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah inspirasi buat rekan-rekan yang mungkin sedang mencari gerinda dengan harga yang kompetitif tapi powernya juga cukup untuk pekerjaan-pekerjaan rumah dan pekerjaan yang sedang. Buat rekan-rekan mungkin yang tertarik dengan gerinda dari merek Thora ini, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan untuk link pembelian dan informasi lengkap mengenai gerinda dari merek Thora ini dengan model TRAG91. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap subscribe channel ini. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.